Kita akan melanjutkan kembali slicing desain halaman login page. Di sini nanti kita akan membuat komponen-komponen. Yang pertama kita membuat komponen untuk tab text input. Kemudian juga kita akan membuat komponen button login seperti ini, sign in. Oke, langsung saja kita akan membuka project yang sudah dibuat. Baik, pertama kita akan membuat halaman sign in-nya dan nanti kita akan tempatkan di sini ya, di app.js. Oke, kita langsung aja buat di pages, kemudian sign in. Di sini kita akan membuat index.js. Kemudian kita akan import React seperti biasa ya. Baik, kita telah membuat halaman sederhana yang nanti akan ada teks halaman sign in. Sekarang kita akan daftarkan di index.js pada folder pages. Nah, kita akan daftarkan import. Nah, seperti ini kita sudah daftarkan di sini. Sekarang kita akan panggil halaman sign in di app.js. Sebelumnya kita telah membuat splash screen. Di sini kita akan komentar dulu dan kemudian kita akan panggil sign in. Nah, seperti ini. Ada salah di sini. Sini R-nya adalah besar. React. Nah, sekarang sudah tampil halaman sign in-nya di app.js. Kita akan mengimport dulu ya di halaman sign in ini. Kita akan import gambar sesuai dengan desain di Figma, gambar, kemudian ada teks sign in food delivery now. Nah, baik, kita akan panggil gambarnya. Kita import dulu komponen image dari React Native, kemudian source seperti ini, kemudian kita panggil i logo dari aset, dan kita styling ya, kita kasih style, kemudian kita kasih identitas style dot logo. Kita buat const style, gunakan style sheet dari React Native dan create seperti ini. Kemudian di sini kita panggil logonya, kita kasih height-nya kita kasih 50 dulu, dan lebarnya kita kasih juga mungkin 70 ya, seperti ini. Kita lihat di emulator. Nah, sekarang sudah tampil logonya. Nah, kita akan ganti teks ini menjadi teksnya adalah seperti ini, sign in food delivery now. Oh ya, sebelumnya kita styling di full halaman sign in nya. Kita kasih style, kemudian kita kasih identitas style dot container seperti ini. Kemudian kita panggil container, kita kasih flagsnya 1, kemudian justify content, center, kemudian line items center seperti ini. Oh ya, ini kurang koma. Nah, sekarang sudah ke tengah. Kita coba lihat desain yang sudah ada. Lebarnya 99, tingginya 85. Coba kita sesuaikan, lebarnya 99, kemudian ini 85 seperti ini. Kemudian untuk ukuran teksnya 18 popin medium. Oke, ini 18. Untuk teksnya juga sama, kita akan kasih style, kemudian style dot name. Di sini kita name, kemudian kita font size-nya 18, font weight-nya kita berikan mungkin 500 ya. Kita simpan
dan warnanya kita kasih dari sini, kita copy aja. Lihat di emulator. Oke, seperti ini ya. Kita juga akan memberikan jarak antara logo dan name-nya. Kita margin bottom kasih 10. Oke, segini aja. Oke, sekarang kita hapus dulu yang justify content center. Nah, sekarang dia berada di atas. Untuk paddingnya, di sini kita kasih padding. Jadi untuk membungkus satu halaman ini kita kasih paddingnya itu oke. Untuk logo margin bottomnya 10, kita kasih margin top kita kasih 20 mungkin seperti ini. Nah, sekarang seperti ini ya. Nah, kita sudah membuat logo dan name-nya. Sekarang kita akan membuat komponen ini ya, text inputnya, yang mana text inputnya nanti ada label dan placeholder. Nah, untuk membuat komponennya kita perlu membuatnya di sini ya, di folder komponen. Kita masukkan komponen tersebut ke dalam atoms. Oke ya, untuk ini saya taruh di atoms, kita kasih nama input seperti ini. Di atoms juga sama, kita kasih index.js ini untuk mendaftarkan. Kita buat dulu komponennya index.js pada input. Oke, kita akan buat. Sebelumnya kita sudah buat di sini ya, di pages ini sudah kita tidak perlukan input dan atom. Oke, saya akan mengcopy dulu functional komponen dari sign in. Nanti saya akan ubah di sini menjadi input. Nah, seperti ini. Baik, pertama kita akan styling di input ini ya. Seperti ini, kita save dan coba kita lihat. Oh ya, kita belum panggil komponennya. Baik, untuk memanggil komponen input ini kita perlu daftarkan di index.js di atom input langsung export input. Kemudian ini app.js nya kita tutup dulu. Di folder sign in kita panggil komponen input. Sini text component undefined. Enggak, must be render. Oke, ini text kita simpan dulu. String. Oh, di sini ada kesalahan. Nah, emailnya sudah ada nih. Ini align item center ini kita hapus dulu di container. Jadi kita perlu membungkus image dan teksnya biar dia ke tengah dengan komponen view. Kita pastekan di sini, kemudian kita kasih styling. Oke, sekarang kita close yang index.js dari komponennya, kita sisakan komponen input. Nah, seperti ini kita akan melanjutkan. Kemudian di sini kita akan membuat view ya, view
Kemudian kita kasih place holder, misalnya masukkan email. Coba ini, nah sudah tampil ya ini ya untuk placeholdernya. Input container. Nah sekarang kita akan coba styling di input containernya. Kita kasih border colornya, kita ambil dari warna ini. Oke, sudah bisa komponennya. Masukkan email. Nah sekarang kita manggil satu komponen lagi. Di sini kita kasih, nah jadi 2 email. Nah bagaimana supaya ini bisa custom? Komponennya satu, namun bisa kita atur labelnya apa. Cukup kita panggil komponennya, kemudian kita kasih unique value label dan placeholdernya. Nah untuk itu kita memerlukan props label, kemudian kita perlu kalau password kita harus berikan password, kemudian selebihnya kita coba kasih prop. Nah seperti ini. Labelnya kita ganti menjadi label, kemudian di sini placeholdernya nggak usah. Nah di sini labelnya kita kasih label, oh ya gini langsung aja. Labelnya email, password. Nah komponennya sudah bisa seperti ini. Kemudian placeholdernya ya, kita placeholdernya di sini kita kasih lagi placeholder, masukkan email, ini password, masukkan password. Nah sekarang sudah jadi untuk komponen text inputnya. Untuk komponen text input kita sudah buat. Sekarang coba kita lihat di desainnya. Nah di sini ada show. Nah, ada show ini gimana supaya bisa seperti ini. Kita kembali lagi ke komponen input. Kemudian di sini nanti ada ada teks, yang mana teksnya nanti bisa dipencet. Kita panggil dulu touch. Ini kita kasih teks show seperti ini. Kita lihat, oh show-nya masih seperti ini ya. Di text input ini kita kasih styling, text input. Nah seperti ini. Kita copy, kemudian taruh sini.
Nah, untuk show ini tampil di password, kita di sini menggunakan props password yang nanti kita gunakan di sini. Nah, seperti ini. Oh, ternyata belum berubah. Untuk password ini kita perlu setting pakai if else. Nah, di sini kita kasih if else dengan cara seperti ini. Kemudian password dan kita cetak. Nah, sudah tampil ya, ini untuk password. Jadi kalau ada props password yang dikirimkan dari depan ditangkap ke sini, maka ditampilin yang ini show-nya. Oke, sekarang sudah jadi untuk komponen email dan password, cuma jaraknya ini kayaknya lebih coba di container margin bottomnya kita kasih coba 20. Oke, kita kembali ke halaman sign in. Setelah kita buat komponen input, kita kasih text di sini forgot password. Nah, seperti ini ya. Kita kasih styling kemudian password kita ganti dari sini di sini apa saya dulu. Nah, kita ganti warnanya menjadi kuning warna orange. Nah, kalau sini password juga harusnya oke. Kalau kita beri bisa kita lihat password 12. Nah, passwordnya adalah 12. Oke, lanjut kita oke forgot password kasih password 12. Atau kita nggak perlu kasih margin bottom nih untuk container di text inputnya. Ini kita hapus. Nah, kita akan kasih jarak di sini aja. Jadi di email kita kasih view. Nah, salah nih. Di yang buat view, kemudian kita langsung aja. Salah. Kemudian margin bottomnya 15. Oke, sini. Tapi di sini margin bottomnya kasih 10. Nah, ini orang bawah kasih 25. Oke, ini sudah jadi. Sekarang kita akan membuat komponen button. Sama seperti sebelumnya, kita akan buat di atom satu folder bernama button. Kemudian kita kasih index.js. Seperti ini. Nah, di input ini kita copy aja semuanya dulu. Yang inputnya kita close dulu ya. Kita pastekan di sini, kita hanya perlu ini aja. Fungsionalnya aja. Kita hapus dulu. Kita hapus. Kemudian harus dilihat boxnya. Ini kita membuat komponen sederhana button, kita panggil di sign in. Sebelumnya kita akan coba daftarkan di sini. Di sini kita import button. Kemudian di sini button. Dan kita coba panggil di sini button. Oke, buttonnya sudah tampil. Selanjutnya kita akan membuat stylingnya. Kita close dan button di sini ya. Oke, kita memerlukan satu komponen touchable opacity lagi, dan di sini kita panggil touchable opacity. Kemudian kita kasih text ini button sign in seperti ini. Kemudian kita kasih stylingnya.
sign in. Di teks juga sama, setelah oke. Nah, di button ini coba kita kasih margin top. Untuk ke atasnya kita kasih 25. Nah, seperti ini ya. Oke, kita masuk di sign in. Di sini kita perlu membuat view, yang mana view ini ada teks seperti ini. Ada 2 teks. Teks pertama itu ini, have an account. Teks kedua adalah sign here. Kita kasih styling. Oke, ini makin 40. Nah, ini kayaknya sudah dulu. Oke, yang ini. Oke, sekarang kita sudah membuat halaman login. Untuk jarak wrapper, margin bottomnya kita tambahkan lagi menjadi 25, mungkin 30. Oke, 50 ya. Oke, nggak apa-apa. Baik, cukup sekian untuk desain halaman sign in. Terima kasih, semoga bermanfaat.